Kalau misalkan ngomongin lagu Minang, inget nggak lagu paling pertama yang Dinda hafal tuh lagu apa? Ragam Perantauan. Gimana itu lagi? Coba dong, kita mau dengerin sedikit. Gimana ya? Aku lupa lagi. Menteri sampai jalan di ruang mata kampu sampai mati ndak den lupa. Itu dikit Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kabar Rantau yang selalu menghadirkan tokoh, pengusaha, dan seniman yang sukses di tanah rantau dan di kampung halaman. Wow, gimana kabarnya? Pasti sehat semua dan selalu jaga kesehatan pastinya. Dan hari ini adalah hari yang begitu istimewa, di mana hari ini kita telah kehadiran artis dari ranah Minang, Dinda Rosie. Halo, Mbak, kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang sibuk apa? Itu sih kayak bikin single, album. Oh, single sekarang. Single yang diluncurkan terbaru apa? Kemarin single lagu dari produser kita Pak Mel, lagu pop nasional. Pop nasional. Kalau nggak salah ada salah satu lagu dari Dinda Rosie, judulnya Virus ya, Virus Cinta. Oh iya. Ya benar ya. Iya benar. Itu kenapa angkat pakai judul Virus? Ini karena memang waktu itu lagi trending banget, karena memang lagi baru masa-masa COVID juga. Jadi kayak lebih ke seru-seruan aja sih. Sebenarnya memang judulnya Virus Corona, cuman takut nanti kena klaim ya, karena ada beberapa video di daerah Jawa kalau nggak salah saya baca itu tuh kena klaim karena seakan-akan kayak memperolok virus gitu. Padahal kita hanya untuk nyanyi aja gitu. Sebenarnya lebih ke cerita cinta, bukan ke virusnya gitu. Berarti itu virus maksudnya menebarkan cinta ya. Virus itu kan menebar di mana-mana ya. Bukan lagi. Iya, Dinda orang Minang. Iya. Secinta apa sih sama adat istiadat dari ranah Minang tuh? Aku salutnya sama orang Minang ini. Jadi kalau kita di rantau nih ya, misalkan walaupun kita nggak kenal nih dia daerah mana, pasti ngerasa kayak saudara gitu. Kalau misalkan saudara ini susah, kita bantu gitu. Saling menolongnya ada gitu. Walaupun sebenarnya solidaritasnya tinggi. Padahal kita nggak kenal kampungnya di mana. Yang penting dia orang Minang, kita pasti ngerasa oh iya saudara saya gitu. Sana awak kok gitu. Luar biasa ya. Begitu luar biasa berarti ya solidaritasnya ya. Iya. Kalau mulai berkarir mulai dari kapan tuh? Dari tahun berapa? Kalau tahunnya aku nggak inget ya, tapi yang pasti aku mulai berkarir aku dari SD. Jadi awalnya itu aku ikut lomba mewakili sekolah. Lomba nyanyi? Yes. Jadi mewakili sekolah. Alhamdulillah sekolahnya jadi
terkenal, alhamdulillah gitu. Jadi Di mana? Di Batam. Di Batam. Oh, besar di Batam. Aku besar di Batam selama 17 tahun. Itu kalau nggak salah SD 02. SD 02. Batu Aji. Wah, masih inget ya? Masih dong. Masih inget. Berarti awal memulai karir itu dari SD. Iya. SD itu udah mulai terlihat bakat bernyanyinya ya. Iya, Akhirnya orang tua alhamdulillah. support kah? Oh pastilah, terutama mama, kan saya keturunan. Mama juga penyanyi, cuman Oh, mama penyanyi. Penyanyi lagu Minang kah? Dangdut sih sebenarnya. Dangdut. Cuman Tapi, kan kalau di kampung itu kan kayak kesannya kalau penyanyi itu apalagi di panggung-panggung kesannya itu ya. Terlebih keluarga aku kan agak lain, paman. kalau dulu ya, dulu kesannya memang penyanyi kalau dari panggung ke panggung tuh pasti kesannya image-nya kurang baik lah gitu ya. Makanya pas anaknya tahu punya bakat yang sama, mama malah mensupport banget. Kamu kembangkan apa yang kamu bisa, yang penting satu, kamu bisa jaga diri dan jaga nama baik Itulah, keluarga. karena Gitu. bagaimanapun juga wanita harus pintar menjaga dirinya Iya, ya. betul. Iya, berarti seorang ibu memang rata-rata mensupport ya kalau misalkan dari. Alhamdulillah. Kalau ayah sendiri Support juga. support juga. Sampai nganterin, itu kalau diceritain. cerita dong kalau di podcast ini kita ngobrol ya kan, cerita dong, nggak apa-apa. Mau nangis pun silakan. Ya, bawang dong. Iya, Ya, coba cerita dong. Kayak waktu kalau di Batam kan istilahnya kayak masih agak kota, jadi kayak nggak terlalu terasa banget itu pedihnya ya. Yang pedih itu pas di kampung. Aku jadi pulang kampung SMP semester 2. Kampungnya di mana? Pesisir Selatan. Pesisir Tapan. Selatan. Di ujung. Jadi ceritanya gue nungguin pintu belakang nih, pintu Sumatera Barat, paling belakang. Jadi kalau dulu kan istilahnya pulang kampung di bulan puasa, saya ingatnya gitu. Jadi papa setiap kalau di kampung itu kan kalau udah habis lebaran itu kan pasti bakal banyak acara ya. Ya. Banyak acara. Jadi papaku promosiin sama Anaknya promosiin, digencarin ya. benar-benar. Iya. Anak saya bisa nyanyi nih Nah. dari Batam ini. Buset gitu. Jadi kayak nggak perlu harus ngomong gimana, Iya. apa sendiri yang ngomong. Iya. Jadinya dateng lah, diundang lah. Tapi orang nyangkanya saya kayak penyanyi dari Padang, padahal kampung situ sendiri. dari Padang Kota gitu ya, Misalkan Padang Kota, ternyata orang asli situ. Jadi yang kalau di kampung itu kan kalau kayak ada nini mama, ada paman kayak Iya. gitu tuh ada nama panggilan masing-masing Iya. gitu kan ya. Jadi malu gitu. Oh itu anaknya Endon gitu. Oh itu anaknya Oh, paman. ayah terkenal dengan nama Endon. Kadang ada mama, ada Endon gitu. Terserah, tergantung gelarnya masing-masing Oh, gitu, Ada iya, iya. sangkut pautnya gimana Iya. gitu kan ya. Jadi malu pas sama saya pas duet bareng kayak gitu. Malu, segen gitu. Ya nggak apa-apa, kan cuma nyanyi bareng, apa salahnya gitu. Iya. Jadi kayak menyegan gitu. Sampai hujan, panas. Itu dilalui semuanya. Dilaluin banget itu, amazing banget. Sampai naik motor sama mama tuh jatuh Berdua? waktu itu aku nyanyi di daerah Talang Petai. Talang Petai itu ternyata aku juga pernah besar di sana waktu bayi. Oh, besar di sana. Maksudnya besar. pernah di situ Pernah karena tinggal di sana. karena mama dulu punya pohon karet. Oh ya. Jadi kami, ya sedih juga sih waktu itu pas bayi aku di pohon karet dibesarkan sambil makan di sana, sama kayak di hutan sih, Iya. gimana sih ya gitu. Jadi jalan itu hujan-hujan, mama pakai mantel ya, mantel yang itu tahu kan ya, satu tapi Iya. belakangnya panjang itu ya. Oh, itu kalau misalkan kita bilangnya mantel kalong, bener ya? Kalong yang ya? yang buat satu orang cuma bisa sampai ke belakang kan? Iya. Kan ceritanya kan mama yang bawa motor ya. Iya. Aku begini, nggak tahu tuh Itu jalan. usia berapa, Dinda? Ingat nggak? Masih belasan. Masih belasan Kan tahun ya? masih sekolah waktu Masih itu. sekolah, oke. Jadi pas aku nunduk begini, nggak tahu itu jalan macet bang. Macet. Maksudnya licin. Karena licin. hujan kan. Tahu-tahu jatuh, tergelincir. Itu posisi mau nyanyi ya? Mau Berarti nyanyi. berantakan semua baju. Bukan lagi sampai berdarah lututnya udah. Sampai berdarah. Lecet-lecet. Ya mau resiko lah. Iya, tapi setelah itu tetap dilalui. Tetap dilawan agak pincang. Tapi sih. keadaan Bunda gimana? Mama yang paling banyak kakinya lecet. Itu demi anak ya? Iyalah, mau gimana? Karena alhamdulillah aku sampai detik ini aku biayain diri sendiri dan keluarga. Luar biasa, merupakan tulang punggung keluarga. Iya, aku sekolah aku biayain diri sendiri dan adik aku pun lulus juga aku yang biayain. Luar biasa. Gitu, sampai juga mama
mama, misalkan aku nggak berani kan jauh gitu diantar, nanti papa jemput. Jadi kayak bertiga-tiga, papa bawa mobil, aku motor sama mama kayak gitu deret gitu. Pokoknya diantar jemput tetap akhirnya tetap manggung, nyanyi, tetap perform, tetap. Pokoknya jadi kesannya kayak aku kayak anak mami. Dianterin terus sama orang tua karena aku nggak tahu jalan. Kedua aku juga nggak tahu itu daerah mana, aku nggak bisa nginep di mana. Takut ya, jalannya banyak ini sih pasawangan gitu sih, ya kayak hutan-hutan gitu kan. Jadi mama selalu nganter jemput, kadang kasihan juga ya udah malam-malam dingin ngantuk lagi, tapi mau gimana. Tapi itu berselang cuman 2 tahun atau setahunan lah, udah tau aku belajar sendiri. Tapi itu masih di kampung halaman, itu masih di kampung halaman, masih di ranah Minang ya. Udah tau aku bawa motor sendiri. Setelah dewasa bawa motor sendiri kemanapun. Yes. Aku bawa motor sendiri, hujan panas sampai jatuh. Aku pernah tidur di atas motor. Oh ya? Motor itu baru dan rusak. Aku yang punya kerjaan. Dan tahu-tahu aku udah pulang udah itu saking antusias obsesinya tinggi ya. Kita terobsesi. Gimana pun caranya kita harus sukses gitu kan. Karena kita ada tanggung jawab. Kalau kita sebenarnya belum, karena aku posisinya masih jadi anak karena aku masih sekolah. Belum juga nggak harus aku membackup semua, tapi aku mempunyai kesadaran aku bisa, why not, ya kan? Aku punya bakat yang tersalurkan dan aku mendapatkan rezeki dari situ, kenapa tidak? Iya, luar biasa ya. Itulah apa sih, kadang kita diciptakan itu dengan memiliki kelebihannya masing-masing. Bagaimana kelebihan itu bisa menghasilkan untuk diri kita itu tergantung kita, ya nggak? Kita mau gunakan kelebihan kita ini sampai mana gitu. Kalau misalkan selesai, nggak mungkin nih gue untuk sampai, kalau kitanya nggak yakin deh, nggak mungkin deh gue bakalan bisa nih. Itu nggak akan pernah bisa. Tapi kalau kita yakin gue bisa nih, ya ibaratnya mungkin satu yang paling utama sih, doa ibu. Nah itu dia, di balik itu semua ya, ibaratnya mempermudah kita semua. Kita jatuh bisa bangun lagi gitu kan. Kita berdarah-darah tapi kita masih bisa nahan sakit. Itu ya doa ibu yang bikin kita kuat. Dan akhirnya hasilnya pun juga luar biasa. Dan Dinda Rozi berhasil membawa kelebihannya atau karirnya hingga ke mancanegara. Terakhir kemarin kemana Dinda? Malaysia sih. Ke Malaysia. Luar biasa. Kalau misalkan ngomongin lagu Minang, inget nggak lagu paling pertama yang Dinda hafal tuh lagu apa? Ragam Perantauan. Gimana itu lagi? Coba dong, kita mau dengerin sedikit. Gimana ya, aku lupa lagi. Nanti sampai jalan di ruang mata kamu, sampai mati ndak den lupa. Itu dikit luar biasa. Bener-bener ya. Emang orang awak tuh lah suaranya gurih. Enggak, aku justru yang benar-benar mendalami lagu Minang tuh setelah aku di Jakarta. Setelah di Jakarta? Iya. Kenapa? Karena aku kalau di Batam ataupun di kampung, aku malah ke basically yang umum aja, entah itu dangdut atau itu Melayu atau mungkin pop. asupan mereka sudah terlalu sering ya dengan lagu-lagu Minang, akhirnya mereka pasti requestnya yang di luar lagu-lagu Minang gitu ya. Malah lagu Minang bisa dihitung jari. Tapi memang para perantau itu mereka kenapa request lagu Minang itu karena rindu akan kampung halaman. Akhirnya mereka mengundang artis daerah ranah Minang untuk menyanyikan lagu-lagu Minang untuk melepas rindu sama kampung halaman. Makanya para perantau dari ranah Minang itu lebih sering misalkan ada acara besar, ada hajatan, itu pasti ambil atau mengundang artis Minang ya untuk sekedar melepas rindu. Berasa kayak ini nih kayak kita kayak kembali pulang ke kampung, bukan merantau malah jadinya. Karena ternyata orang lebih kental pengen yang dirasa kampungnya gitu, bukan kotaknya malah gitu. Iya, benar. Karena ya itu kembali lagi ke konsumsi mereka, konsumsi lagunya mungkin lebih banyak. Kalau di sini lagu-lagu umum, sedang kalau di ranah Minang pasti meskipun requestnya lagu-lagu umum, pasti playlist lagunya entah itu di rumah atau di mana itu pasti lagu-lagu Minang. Betul. Dan termasuk kemarin Dinda Rozi diundang ke Malaysia, itu juga diundang oleh para perantau ranah Minang kan? Betul.
betul. Nah, antusias mereka itu seperti apa? Gila banget sih. Aku aja nggak nyangka itu mereka antusiasnya segitunya gitu. Bener-bener menghargai artis Minang gitu. Oh ini begini loh ternyata gitu loh. Jadi mensupport gue harus bisa nih melebihi yang tadinya males-malesan nyanyi lagu Minang, tidak terlalu suka Minang, aku harus mencintai itu. Ternyata mereka sangat-sangat menghargai Minang. Oh, merinding loh dengerin. Bener-bener merinding. Iya, berarti antusias mereka tuh luar biasa ya. Benar. Menghargainya seperti apa yang paling berkesan gitu buat Dinda Rozi? Jadi kayak mereka tuh kayak ini loh saudara aku, walaupun mereka nggak kenal tadi. Sama kayak yang kalau di Jakarta kayak gitu juga. Jadi walaupun dia artis kita nggak kenal, tapi merasa oh ini sanak aku nih, dia orang Minang kayak itu gitu. Padahal di Malaysia. Iya. Kita dijamu banget, dimanjain banget, berasa kayak Mbak Ratu lah. Gimana sih? Gitu. Mereka menghargai banget. Gitu. Bahkan yang aku nggak dapat di kampung ataupun di Jakarta tuh nggak dapat, malah di sana gitu. Hebat sih. Malah mereka sebenarnya lebih dari mereka kan udah luar negeri ya. Udah campurannya udah orang luar juga. Tapi kenapa malah kita yang justru kita mikirnya adat istiadatnya mungkin sudah terbawa gitu. Benar. Meskipun Malaysia masih negara Melayu ya. Benar. Tapi mereka antusiasnya, para perantau dari ranah Minang, antusiasnya untuk menikmati hiburan-hiburan Minang itu malah lebih luar biasa ya. Itu saking rindunya mungkin. Iya benar. Sampai punya keluarga angkat ke sana. Oh iya? Iyalah. Ini juga kemarin terakhir yang keluarga angkat itu si abang siapa sih lupa namanya, nikah. Jadi kayak kita cuma nyanyinya 2 hari tapi kayak di situ seminggu kayak gitu. Jadi kayak jadi nggak hanya kerja, jadi kita bisa me time sama mereka atau jalan kemana kayak gitu-gitu. Kulineran atau menikmati wisata-wisata di sana ya. Gak nanya gue makan apa. Mau banget ditanya emang. Iya dong. Di sana makan apa? Jangan bilang makan rendang lagi ya. Enggak. Ini nasi goreng. Masalah masakan situ mah nggak sesuai lidah. Biasanya kalau orang-orang awak tuh santan ya. Tapi kalau di sana enggak, kalau aku memang lebih cari aman. Kadang aku nggak cocok gitu. Banyak yang nggak cocok gitu. Jadi aku milih yang aman aja deh, nasi goreng. Tapi aku menghargai itu. Oh ternyata begini rasanya. Oh kalau nasi goreng Malaysia begini, kalau Jakarta begini, kampung begini gitu. Ya antusias juga gitu, mencoba walaupun nggak suka mencoba. Gitu. Cuma ada pesan-pesan nggak dari para perantau ranah Minang yang ada di Malaysia, mungkin kirim pesan ke Dinda apa gitu, mungkin untuk kampung halaman kah, untuk Dinda sendiri kah? Pesan-pesan untuk yang Malaysia ya? Yang pasti kan setelah pulang mungkin pesan misalkan salam atau titip salam rindu sama yang ada di kampung halaman atau... Yang pasti ini aku mau kasih motivasi dulu untuk orang yang perantau ya. Iya. Untuk yang perantau, percaya Tuhan itu Maha mendengar dan Maha melihat apa yang kamu lakukan. Terlebih itu usaha demi keluarga. Pasti Allah kasih jalan, walaupun itu nggak mudah. Iya. Percaya aja, minta doa orang tua, Bismillah setiap langkah. Doa, sholat. Ya, walaupun aku juga sering bolong sholatnya, tapi setidaknya kamu tetap ingat. Iya, karena sholat itu kan tiang agama ya. Bagaimana seperti apapun kita itu tetap harus dilakukan. Iya, sedekah kayak gitu-gitu. Terus tetap tahu kita tuh dasarnya dari mana. Iya. Kita berjuang dari nol. Iya. Jangan sampai lupa kita siapa dulu. Asalnya dari mana. Iya. Dan jangan sampai sesibuk-sibuknya kita di tanah orang, jangan sampai lupa sama kampung sendiri. Jujur. Iya. Jujur ketan hitam atau jujur ayam? Jangan bikin lapar dong. Iya. Kalau makanan, kalau kuliner yang paling dirindukan dari kampung halaman apa? Apa ya? Aku lebih bukan ke kuliner. Tapi Dinda nggak lupa kan sama adat istiadat dari ranah Minang? Karena sudah lama di Jakarta ya? Iya, masih inget lah. Yang pasti ya cara berpakaian, cara berbicara itu pasti susah ngerubah kebiasaan. Iya, karakter. Begitu sebenarnya. Seperti orang awak, karakternya seperti apa, ya kan? Terus mungkin dari daerah-daerah lain pun pasti punya karakternya masing-masing, betul, ya kan? Betul. Kalau makanan yang paling dirindukan apa? Apa ya? Masakan nenek kan? Sambal lado tanah. Terus?
gulai paku, kayak gitu-gitu, kayak masakan rumah. Aku lebih suka masakan rumah. Tapi kalau di rumah orang tua masaknya masakan dari khas dari ranah Minang. Lebih ke masakan rumah sih. Masakan rumah, tapi nggak jauh dari seperti gulai paku kan dia dari ranah Minang. Iya gitu benar. Masih kayak gitu. Makanya jadi kayak kalau pulang itu pasti udah pesan dulu, Mama, kakak maunya ini ya sambalnya, Mama maunya ini. Tapi jadi orang tua di mana? Di Jakarta atau di sana? Di kampung. Di sini Dinda sama siapa? Alhamdulillah sendiri. Dinda nggak ada mau cari jodoh gitu? Sedang dibuka pendaftaran, silakan. Di bawah ini. Terbuka pokoknya ya. Terbuka. Siapa aja. Silakan yang mau jadi jodohnya Dinda bisa komen dan like sebanyak-banyaknya video ini. Nanti DM aja udah Dinda Rozi. Tapi buat karakter yang dia maksudnya idaman yang seorang pasti. Dinda Rozi itu seperti apa gitu kan? Misalkan yang soleh kah, yang pasti ganteng kah, yang kaya raya kah gitu. Kan Dinda Rozi cantik ya kan? Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bu Desi. Skincare-nya mahal. Nggak mungkin kan tiap malam pakai santan doang diolesin. Kagak pakai arang. Karakternya maksudnya suami idaman seorang Dinda Rozi itu seperti apa? Yang pasti dia harus Islam. Pastinya seagama, pekerja keras, karena aku juga pekerja keras. Iya, benar. Benar kan? Dewasa. Karena aku juga orangnya sukanya aku maunya dirangkul. Jangan aku yang merangkul. Egois dong berarti kalau begitu maunya dirangkul. Iya, maksudnya kayak aku kan kadang ada kekanak-kanakan, ada keegoisan. Jadi kayak saling mengingatkan kalau seandainya aku salah atau apa gitu. Jadi kayak lebih ke figur, bisa jadi bapak, temen, sahabat ataupun pacar itulah. Jadi komplit. Terus aku nggak milih dia orang mana. Yang penting. Oh nggak mau, orang awak nggak mau. Nggak apa-apa. Aku mah yang penting dia yang penting itu tadi kerja keras, dewasa. Berarti untuk adat istiadatnya terserah ya dari mana. Terserah. Tapi kalau biasanya aku memang pengennya luar dari kampung aku. Oh gitu. Biar pulang kampungnya jauhan sedikit gitu ya. Bukan. Jadi kayak beda aja gitu, ada nuansa berbeda gitu. Ya. Berarti dalam hal jodoh masih Bhinneka Tunggal Ika juga ya. Ember. Okay. Dan aku maunya juga dia lebih tinggi dari aku sih. Aduh Dinda. Yalah, harus aku tinggi, masa aku di bawah. Aduh Dinda, inget nggak tinggi Dinda berapa? Aduh, jangan lagi diceritakan. Ini masih masa pertumbuhan lagi ya? Enggak sih, baru juga mau 26. Oke, berarti maunya lebih tinggi. Yeah. Nggak mau yang agak pendekan gitu. Jangan ya, dong. Kan imut-imut. Ya merusak keturunan dong. Biasanya cowok-cowok begitu pintar cari uangnya loh. Amin ya Allah, amin. Berarti masih mencari-cari ya. Iya, bertanggung jawab juga gitu. Setia nomor 1. Setia. Emang sebelumnya dapat nggak setia ya? Oke, berarti masih mencari-cari jodoh ya. Benar. Di usia 26 tahun sekarang ya? Belum. Tapi aku lihat nggak kelihatan kayak 26 tahun loh. Ih, masa sih? Kelihatannya kayak 25 tahun ah. Beda setahun. Nyebelin ya ternyata ya hostnya ya. Iya, makasih loh. Oke, Dinda, pertanyaan terakhir. Untuk seorang Dinda Rozi itu kan adalah seseorang yang pekerja keras dan begitu kental dengan adat istiadat dari ranah Minang ya. Insya Allah. Nah, kalau misalkan Dinda harus berpesan sama generasi muda, karena kan adat istiadat sudah mulai tertinggal ya, khususnya dari kampung halaman dari negara Indonesia tersendiri ya. Banyak yang sudah terbawa oleh budaya-budaya asing. Benar, ya kan? Termasuk aplikasi-aplikasi seperti TikTok. Termasuk aplikasi-aplikasi gitu kan, sudah banyak terbawa budaya asing ya kan. Nah, pesannya untuk generasi muda, karena Dinda termasuk generasi muda dong, masih 26 tahun yang masih mencintai adat budaya dari karena jarang anak muda yang mau membawakan lagu-lagu daerah. Iya benar. Ya, sudah terbawa deh budaya-budaya asing tuh sudah begitu kental masuk ya. Pesan-pesannya untuk para generasi muda agar tetap mencintai adat istiadat dari negara Indonesia sendiri. Intinya kamu harus tahu kamu dari mana aja. Kamu asalnya dari mana, itu udah paling penting, poin pentingnya sebenarnya. Pakai bahasa Minang no? Bahasa Minang. Bahasa Minang.
Harus ngeliat kamera. Harus dong. Masa ngeliatin aku terus? Jangan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan melupakan kalau awak anak Gading Minang ataupun pemuda Minang. Kalaupun harus berbaur dengan daerah tersebut, jangan melupakan kalau awak adalah orang Minang. Bujang Gading Minang. Itu aja sih menurut aku. Iya, meskipun mencintai budaya asing, meskipun mencintai aplikasi-aplikasi yang sudah terbawa oleh budaya asing, tetap harus ingat rumah intinya mah. Iya. Ingat rumah maksudnya daerah kita sendiri. Iya. Darah kita masih darah Minang, tetap harus mencintai adat istiadat yang dimiliki oleh orang tua kita. Benar. Ya. Karena juga orang tua kita pasti mengajarkan kita atau memperkenalkan kita dari kita kecil ya kan. Termasuk Dinda pasti lomba maksudnya ikut lomba nyanyi atau manggung dari panggung ke panggung, itu pasti lagu-lagu Minang harus ada gitu kan. Meskipun banyak request umum pasti harus ada gitu. Iya benar. Lagu-lagu Minang yang harus dinyanyikan. Karena memang walaupun kita misalkan nih, kita di daerah misalkan contoh nggak usah jauh Jakarta. Kamu orang mana? Orang Minang, coba kamu nyanyi lagu Minang, walaupun dia nggak tahu itu lagu apa, pasti mereka pengen tahu lagu gimana sih bahasa Minang itu, gimana sih lagu Minang itu, setidaknya kamu tahu, walaupun nggak banyak. Jangan lupakan itu. Itu sih sebenarnya. Benar banget. Oke, Dinda Rozi. Kalau kamu mau nantang artis atau tokoh atau pengusaha daerah ranah Minang atau kampung halaman, untuk hadir di podcast Kabar Rantau, mau nantang siapa? Ada. Siapa? 2 sih. Oh, maunya 2? 2. Oke, boleh. Menurut aku penyanyi Minang yang benar-benar kocak. Benar-benar kocak? Kocak, lucu, dan untuk hadir di podcast untuk ngobrol bareng ya. Dia tuh benar-benar kisah hidupnya juga pilu. Oh iya, seperti lagu film Indonesia. Oke, mau nantang siapa Dinda? Oke, kali ini aku mau nantang 2 orang ini adalah wanita yang sangat tangguh. Yayan Kajai, emak saya manggilnya emak. Karena dia berjasa banget dalam kehidupan aku. Di semasa sulit aku dia ada selalu dan the best banget. Dan satu lagi Kak Santihe. Ini sumpah bocor banget orangnya. Beneran. Ya, mudah-mudahan yang ditantang bersedia untuk hadir di sini ya. Pokoknya harus untuk berbagi pengalaman dan bercerita bersama ya. Pokoknya ditunggu banget Yayan Kajai dan Santihe. Terima kasih Dinda Rozi atas waktunya. Sama-sama. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan pasti bisa ketemu lagi di event-event berikutnya ya. Mudah-mudahan. Ya, alhamdulillah akhirnya kita sudah selesai berbincang dengan seorang artis dari ranah Minang dan Dinda Rozi. Yang pasti terima kasih untuk seluruh para viewers dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen di kolom komentar, dan jangan lupa komen kita mau undang siapa sih untuk hadir di podcast Kabar Rantau. Bisa langsung tulis di kolom komentar dan jangan lupa like juga. Jangan lupa diklik loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari Kabar Rantau. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.